Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini tentang hukum hijrah. Hukum hijrah. Hijrah ini hukumnya wajib pindah dari negara non-muslim ke negara Islam. Kalau si muslim tidak bisa ibadah. Kalau si muslim tidak bisa ibadah, wajib hijrah. Nggak boleh dia tinggal di negara non-muslim. Allah menyuruh itu, tidak boleh dia tinggal di situ. Hijrah hukumnya wajib. Kasusnya seperti waktu sahabat di Mekah nggak bisa ibadah. Mau sholat diganggu, gitu kan? Mau tawaf nggak bisa penuh dengan patung-patung, nggak bisa. Baca Quran digebukin, nggak bisa. Hanya mereka hijrah. Ini wajib hukumnya hijrah. Kalau wilayah non-muslim, seseorang muslim bebas ibadah, nggak masalah. Tetapi ada hadis Nabi berbunyi begini, Bapak Ibu sekalian, renungin. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas diri, kata Nabi Muhammad SAW, dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Maksudnya apa? Kalau kalian mati, nggak dapat kuburan, ya itu salah sendiri. Kalau mau sholat, nggak ada masjid, ya salah sendiri. Kenapa tinggal di tengah-tengah non-muslim? Seperti itulah makna hadisnya ya. Karena kita kalau punya atau tinggal di tengah-tengah umat Islam, mau cari masjid gampang, ya. Mau cari Quran, baca Quran gampang. Sebelah tetangga salam, muslim semua, enak, nggak ada masalah. Lagi Idul Fitri, Idul Adha semuanya ramai, enak-enak saja gitu kan. Maka ini yang dimaksud. Saya kasih contoh. Saya pernah waktu diundang ke Melbourne dan Sydney oleh orang-orang kita, orang Indonesia. Kemudian saya waktu di sini tuh ceramah di satu rumah seperti ini, kemudian ramai sekali yang datang, Masya Allah. Ada satu orang kita datang di pojok majelis, kemudian dia bertanya, Ustaz saya punya pertanyaan. Iya, dia bilang, apa hukumnya saya sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia? Kotoran manusia, ya, tinjanya maaf, gitu ya. Terus saya tanya, sebentar Pak, sebelum saya jawab, Bapak kenapa bertanya seperti itu? Dia bilang saya tinggal cukup jauh dari Sydney, masih 2-3 jam naik kendaraan umum gitu kan. Dan saya kerja, maaf ini bahasa dia, membersihkan gentong kotorannya orang-orang Australia ini. Orang non-muslim ini saya bersihin itu. Nah kalau tiba waktu sholat, baju saya kan kotor nih, kena najis kotoran manusia, boleh nggak saya sholat? Itu sebab pertanyaannya. Saya bilang sebelum saya jawab Pak, saya minta Bapak pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, Bapak jual nasi uduk sama tempe di pinggir jalan. Wallahi lebih mulia daripada bersihin kotorannya orang kafir. Untuk apa? Gitu kan? Ini nggak boleh, ini hukumnya haram. Dia nggak boleh, dia nggak boleh tinggal di sana, nggak bisa. Dia bukan orang yang lahir di sana, warga negara sana, bukan. Ini orang susah hidupnya, ibadah pun nggak bisa, gitu kan? Ini nggak boleh. Saya bilang Bapak nggak boleh tinggal di sini, Bapak harus pulang ke Indonesia. Di Indonesia kita kalau mau sholat, Masya Allah masjid bertetangga. Mic-nya berantem. Nah, iya. Gampang. Waktu saya di Melbourne mau sholat Jumat, orang-orang muslim masih sewa sebuah tempat, gitu kan? Orang-orang Indonesia, itu kalau Jumat dipakai Jumat, kalau Minggu dipakai gereja. Gitu. Padahal sebenarnya bisa saja ya, banyak masjid, tapi ini gitu. Saya waktu itu dikasih tahu, Ustaz, besok khutbah Jumat ya. Baik. Jam berapa Pak? Jam 12:10. Saya udah siap-siap dari setengah 12, tidak dijemput-jemput nih. Sampai jam 12:15 baru dijemput. Padahal Jumatnya jam 12:10 kan. Saya begitu naik mobil saya tanya, Pak ini bukannya Jumat 12:10? Dia bilang enggak Ustaz, kita sholatnya nanti jam 1. Loh kenapa? Karena kita tunggu dulu nih orang-orang muslim yang kerja, mereka istirahat kantor jam 1. Jadi Jumat ditunda gara-gara kerjaan. Coba bayangkan. Itu kan susah, repot. Di Indonesia tidak ada seperti itu kok. Jumat pasti orang semua pergi sholat. Nggak ada. Siapa yang mau berani tahan orang muslim sholat Jumat? Indonesia di demo kan gitu. Nggak mungkin. Dan juga kita keluar misal Jumat jam 12:10 di Jakarta, di Indonesia. Jam 12 kita keluar masih bisa dapat saf pertama malah. Gitu kan. Saking banyaknya masjid. Nah itu kelebihan orang yang tinggal di tengah-tengah umat Islam. Gitu kan. Mati nggak kefikiran. Ada kuburan orang Islam. Cari makanan halal banyak. Gitu kan. Jadi memang banyak orang tinggal di luar negeri, beda kalau orang duta, mungkin nuntut ilmu penting ya, atau lahir di sana warga negara dan dia punya kedudukan sehingga dia bisa ibadah bebas, itu lain kan. Tapi orang kebanyakan memang ini hanya karena gengsi, ego kan. Kenapa tinggal di Eropa? Karena sana salju, lain. Foto di dekatnya salju. Ini kayak dianggap modern. Padahal kalau salju turun dingin,
baunya nggak enak, jalan jadi rusak. Indonesia kita sekarang sepanjang tahun bisa pakai baju tebal, baju tipis. Apa yang kalah negara kita nih? Orang-orang, saya kemarin diundang tabligh akbar di Bali, sampai panitianya bilang, Ustaz tahu nih, orang-orang bule ini pada datang 6 bulan di sini. Ngapain mereka? Mabuk, mabuk tidur. Loh, mereka nggak kerja. Mereka tuh kerja 6 bulan, kumpulin duit hanya untuk pesta-pesta di sini. Karena mereka anggap di sini cuaca nggak ada di negara mereka. Sana kalau dingin dingin sekali, panas panas. Ini enggak, sepanjang tahun enak seperti ini. Kok aneh ada orang Indonesia pindah ke tempat-tempat non Muslim ini? Nah, kalau dia bisa ibadah nggak masalah. Kalau tidak bisa ibadah, nggak boleh hukumnya. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang hijrah pindah ke negara Islam itu dijanjikan rezeki yang luas. Dalilnya surah An-Nisa ayat 100. Ini tidak ada di buku kita ya. Ini tambahan informasi. Surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, dibuka Qur'annya ya. Kalau ada di HP bisa dibuka HP-nya. Baik, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Sampai situ saksi bahasan kita. Ada lanjutan ayat saya tidak baca lagi. Jadi artinya begini, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang hijrah di jalan Allah dari wilayah non muslim ke wilayah muslim ya, yajid fil ard, dia akan temukan di kehidupan dia di muka bumi ini muragaman katsira wa sa'a. Muragaman itu peluang-peluang usaha, gitu kan. Wa sa'a dan keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Saya sarankan juga Bapak Ibu kalau mau lebih banyak mendengar masalah ini bisa ikuti ceramah saya di web ya. Di www.khalidbasalama.com atau di YouTube diketik Khalid Basalama kunci-kunci rezeki. Nanti bisa tonton, ada beberapa kiat membahas rezeki termasuk masalah hijrah. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Yang jelas masalah hijrah adalah poin yang harus dilakukan bagi muslim yang memang tidak bisa beribadah di wilayah non muslim dan tetap diprioritaskan tinggal di negara-negara Islam ya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil tentunya dan masih berhubungan dengan masalah hijrah. Di sini kalau niatnya hijrah harus hijrah bukan karena ingin buka usaha, bukan karena ingin membangun bina rumah tangga, tapi memang betul-betul karena Allah. Saya tidak bisa ibadah maka saya pindah. Nah nanti kalau ada rentetannya nanti menikah, nanti buka usaha itu adalah sebuah tambahan, bukan target utama. Kalau target utama harus karena Allah SWT, karena hijrah. Allahu a'lam. Baik sampai sini insya Allah bahasanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan.